Ketua P2KS. Dalam hal ini Muslimah Wahda Pusat beserta seluruh jajarannya yang kami hormati dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada asatidzah, ustazat, guru kami, para abah dan umi yang alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang kami banggakan juga para panitia, dalam hal ini pengurus LP2KS dan P2KS, DPP dan MWP, dan seluruh panitia. Baik, para asatidzah, ustaz sekalian, mohon izin kami MC Suryadi Rahman akan memandu insyaallah untuk pembukaan. Alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan daurah Sakinah 3 yang diselenggarakan oleh LP2KS Dewan Pengurus Pusat dan P2KS Muslimah Wahda Pusat. Para asatidzah, ustaz sekalian, seperti kita ketahui bahwa bulan pertama usia pernikahan terasa manis hingga disebut bulan madu. Kadar kemanisannya akan berkurang seiring berjalannya waktu, yang akhirnya kata-kata yang keluar dari pasangan tidak semanis lagi saat masih bulan madu. Nah, agar mau tahu agar tetap manis dan harmonis, alhamdulillah kita selenggarakan pada pagi hari ini, insyaallah sampai dengan kakek nenek, yaitu daurah Sakinah 3. Para asatidzah ustazat sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini hingga siang hari dan alhamdulillah hingga sore hari nanti, daurah Sakinah 3 nasional kita pada hari ini akan mengangkat tema memperkuat hubungan, strategi mempertahankan cinta dalam pernikahan. Alhamdulillah akan dibawakan 3 pemateri kita, yaitu Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin yang akan mengangkat tema konselor keluarga. Yang kedua, Ustadzuna Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil LCMHI yang akan mengangkat konselor yang beliau merupakan konselor keluarga dan akan mengangkat refleksi cinta. Mohon izin. Yang pemateri yang ketiga itu Ustadzuna Ustadz Muhammad Qasim Saguni Hamdal Ta'ala. Baik para asatidzah, alhamdulillah pada hari ini di room Zoom yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, di penanggalan tanggal 14 September tahun 2024 yang bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Para asatidzah sekalian, mohon izin untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, kami akan insyaallah taala marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzuna Ustadz Fathur Rijal yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 24. Mohon izin kami sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum Ustadz? Ya khair Ustadz, ya khair. Baik, barakallahu fiik. Baik, mohon izin kepada qori kita Ustadz Fathur Rijal, kami persilakan falyatafaddal maskura wa majura. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran wa jazakumullah khairan kathiran kepada Ustadzuna Ustadz Fathul Rijal, qori kita yang telah membacakan surah Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 24. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran menambah khusyuk dan menambah keberkahan acara kita pada pagi hingga sore hari ini, yaitu di Daurah Sakinah 3 Nasional. Baik, para asatidzah, ustazat, guru kami, para aba ummi yang insyaallah ta'ala dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka acara Daurah Sakinah 3 pada pagi hingga sore hari ini yang akan dibawakan oleh Ketua Bidang 3 Bidang Ketahanan Keluarga, dalam hal ini Ustadzuna Ustadz Ridwan Hamidi Hafizallahu Ta'ala, dan mohon izin kami menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mohon Ustadz, apa kabarnya Jogja pada pagi hari ini? Alhamdulillah, pagi ini cerah. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, mohon izin kami waktu dan tempat kami persilakan. Ya tafadhal maskura majur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Ustadzuna Ketua Umum Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin yang kami hormati, Ustadzuna Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil, Ketua Dewan Syuro yang juga sekaligus sebagai pemateri, kemudian Ustadzuna Ustadz Muhammad Qasim Saguni, Ketua DPP Bidang 1 yang juga sekaligus pemateri, kemudian asatidzah, ustadzat, ada Ustadz Amir Gani selaku Ketua Departemen LP2KS DPP Wahda Islamiyah, kemudian ada Ustadzah Umu Yusuf selaku Ketua LP2KS MWP Wahda Islamiyah, dan mohon maaf tidak bisa kami sapa asatidzah ustadzat semuanya. Alhamdulillah yang hadir sudah 158, dan tentu tidak menyapa semua ini bukan maksud tidak menghormati asatidzah dan ustadzat sekalian, tapi lebih karena pertimbangan waktu yang tersedia. Apalagi kita ingin menyimak materi-materi sangat berharga dari para pemateri kita yang luar biasa. Pagi ini kita hadir dalam sebuah kegiatan Daurah Sakinah Nasional, ya, Daurah Sakinah 3. Daurah Sakinah ini ada 3 level, Daurah Sakinah 1, 2, dan 3. Untuk Daurah Sakinah 3 ini untuk tingkatnya nasional. Dan usia pernikahannya 15 tahun ke atas. Kita semua tentu menyadari dan memahami bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam membangun peradaban. Dan keluarga adalah miniatur sebuah peradaban, juga sebuah bangsa. Bangun atau jatuh bangunnya sebuah keluarga bisa menjadi indikator kuat dan lemahnya sebuah bangsa. Maka kalau kita ingin melihat bangsa yang kokoh, kita juga bisa melihat keluarga-keluarga tersebut. Salah satu yang kita lihat adalah saat ini, dan ini juga sekaligus ditandai dengan penggunaan syal yang digunakan oleh beberapa ustadz kita, adalah keluarga yang ada di Palestina, secara khusus di Gaza dan sekitarnya. Mereka menjadi sebuah bangsa yang luar biasa karena punya keluarga-keluarga yang tangguh, yang kokoh. Dan kita perlu banyak belajar dari mereka bagaimana membangun keluarga yang tangguh tersebut. Ketahanan keluarga, atau dalam bahasa Arab dinamakan as-sumud, ya, yang ada pada keluarga-keluarga di Gaza secara khusus, Palestina secara umum, ini menjadi menarik untuk kita kaji. Nah,
Usia pernikahan 15 tahun ke atas tentu bukan usia yang sebentar, bukan usia yang muda bagi sebuah bahtera rumah tangga. Lika-liku yang pernah dilalui, dinamika yang pernah dijalani, kemudian persoalan yang pernah dihadapi, kemudian goncangan yang pernah dilalui bersama. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Dan perjalanan tersebut kita harapkan bisa berlanjut terus sampai akhirnya ujungnya adalah ke surga. Bahasa yang kadang kita gunakan adalah SMS, sekeluarga masuk surga. Maka perlu perjuangan bagi pasutri, pasangan suami istri, untuk menerapkan faktor-faktor yang bisa membantu mewujudkan keluarga itu bisa punya ketahanan, mewujudkan yang sering kita istilahkan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika bertambah usia, peran-peran juga sudah semakin bertambah. Dulu ketika sebelum menikah, peran itu ada, tetapi terbatas. Setelah menikah, tapi usia pernikahan baru setahun, 2 tahun, baru 5 tahun, fungsi dan peran itu bisa jadi masih sangat terbatas. Tetapi ketika usianya sudah 15 tahun, apalagi lebih dari itu, maka peran sebagai hamba Allah, peran sebagai suami atau istri, peran sebagai ayah atau ibu, bahkan mungkin sebagian ada yang sudah berperan sebagai mertua dan besan, selain juga sebagai dai dan daiyah. Sehingga rumah dan keluarga diharapkan bisa menjalankan fungsinya yang biasa kita istilahkan dengan 3M, makwa, madrasah, dan markas. Nah, Daurah Sakinah 3 ini merupakan kegiatan lanjutan dari Daurah Sakinah 2. Nah, bagi keluarga muslim, bagi kader, bagi para pengurus, untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mewujudkan ketahanan keluarga dalam bingkai ibadah, sekaligus juga dalam bingkai perjuangan. Daurah Sakinah kita kali ini mengangkat tema memperkuat hubungan, strategi mempertahankan cinta dalam pernikahan. Dan ini kita maksudkan dengan harapan kegiatan ini bisa mewujudkan yang pertama memberikan bekal. Demikian pula juga langkah-langkah atau tips-tips yang efektif bagi pasutri agar dapat mempertahankan keutuhan keluarga. Yang kedua, memberikan penguatan bagi pasangan suami istri agar senantiasa berupaya menjaga keharmonisan keluarga dan juga mengantisipasi menghindari kejenuhan, kebosanan. Dan yang ketiga, memberikan bekal bagi pasangan suami istri agar mempersiapkan diri menjadi mertua yang bijak. Karena sebagian kita sekarang sudah berada pada posisi tersebut. Bahkan sebagian ada yang sudah menjadi mertua bukannya untuk anak yang pertama, tapi juga sudah untuk anak yang kesekian. Bagi yang belum, ini bagian dari persiapan. Menerapkan dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qablal qaul wal amal. Pagi ini, sampai dengan insya Allah nanti siang, kita dibersamai oleh 3 pemateri yang luar biasa. Yang pertama ada Ketua Umum, Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, yang akan membahas tentang tema ketahanan keluarga. Kemudian ada Ketua Dewan Syuro, Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil, yang akan membahas tentang tema mertua bijak. Dan yang ketiga, ada Ketua untuk yang Ikhwan, ada Ustaz Muhammad Qasim Saguni, Ketua DPP, bidang 1. Dan untuk yang akhwat, yang muslimah, nanti ada Ustazah Maria Rauf. Nanti kelasnya akan terpisah pada sesi tersebut. Nah, kita ingin dari materi-materi tersebut
bisa mendapatkan gambaran dan wawasan tentang tema-tema tersebut sehingga bisa menjadi bekal. Kalau itu menjadi pengetahuan, tentu itu sudah bagus, tetapi kita harapkan jadi pengetahuan, kemudian pemahaman, dan membentuk kesadaran. Ya, tahu, paham, dan sadar. Maka pada bahasan tema ketahanan keluarga misalnya, kita ingin bagaimana mempertahankan keluarga, ketahanan keluarga itu seperti apa. Fungsi keluarga, kemudian mengenal ujian dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga, lalu mengaplikasikan kunci ketahanan keluarga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tema yang berhubungan dengan mertua yang bijak, kita berharap bisa punya ilmu, lalu ilmu itu menjadi pengetahuan dan pemahaman, kemudian membangun kesadaran. Bagaimana membimbing dan mengayomi anak dan menantu menuju pernikahan sakinah, kemudian memposisikan diri dengan bijak dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dan menantu, karena kita yang pernah dapatkan materi dari Syekh Musabbab mungkin masih ingat bagaimana intervensi mertua sering bisa menimbulkan masalah. Tetapi tidak memberikan intervensi juga kadang-kadang menimbulkan masalah. Sehingga perlu secara proporsional ditempatkan pada porsinya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan anak, dengan menantu, dan komunikasi ini terus bertumbuh dan berkembang. Dulu ketika anak kita masih kecil, komunikasinya berbeda dengan ketika anak kita sudah menginjak dewasa. Dan materi yang terakhir nanti refreshing cinta, kita ingin mengantisipasi juga menghindari kejenuhan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga terasa seperti yang disampaikan oleh MC, kalau dulu terasa manis, lalu kemudian hilang manisnya, yang Nabi SAW memberikan keteladanan kepada kita, bagaimana pada usia pernikahan beliau dan usia beliau yang sudah di atas 50 tahun, bahkan di periode Madinah di atas 53 tahun, Nabi SAW menciptakan suasana yang harmonis, menciptakan kehangatan dalam rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga tidak muncul kejenuhan. Sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW di usia 63 tahun. Nah, kita tentu perlu belajar, dan kita berharap materi-materi ini bisa menjadi bekal, tentu pertama untuk diri kita, dan yang kedua, nanti selain untuk keluarga, juga kita harapkan bisa kita tularkan kepada orang-orang terdekat kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan Daurah Sakinah 3 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh LP2KS, DPP, dan MWP Wahda Islamiyah. Kita berharap mudah-mudahan dengan basmalah ini, Allah berikan keberkahan pada kegiatan kita, termasuk juga ilmu yang akan kita dapatkan dari asatidzah yang luar biasa ini. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustazuna Ustaz Ridwan Hamidi Hamdallah Ta'ala yang telah membuka dan memberi sambutan pada kegiatan Daurah Sakinah Nasional 3 kita pada pagi hari ini. Mohon izin kami juga sapa, alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita di room Zoom kita, yaitu pemimpin umum kita Ustazuna Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin Hafizallah Ta'ala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum kepada beliau. Baik, para asatidzah, ustazat, ikhwah muslimah, abah dan umi yang insyaallah ta'ala dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita mendengarkan dan menyaksikan bersama sambutan sekaligus membuka sesi pembukaan kita pada pagi hari ini, yaitu Daurah Nasional 3 yang alhamdulillah kali ini mengangkat tema memperkuat hubungan strategi mempertahankan cinta dalam pernikahan. Baik, kami sedikit membacakan pantun pada peserta sekalian untuk motivasi. Saat hujan deras dicurahkan, maka tanaman kembali disegarkan. Cinta dan sayang kucurahkan, membuat hati dan jiwa terhangatkan.
Dan Masya Allah. selanjutnya, bila traveling ke Purwakarta, jangan lupa ke Yogyakarta. Maafkan aku yang banyak meminta, terima kasih memberi dengan cinta. Baik para azadidah, saudara sekalian, guru kami, para abah umi yang insyaallah ta'ala dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan ke materi yang pertama yang alhamdulillah dan insyaallah ta'ala dibawakan oleh pemimpin kita, yaitu Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin alhamdulillah ta'ala, yang akan mengangkat tema konselor keluarga dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ustadzuna Ustadz Muhammad Amir Gani alhamdulillah ta'ala. Mohon izin kami menyapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon izin Ustaz, apa kabarnya pada pagi Alhamdulillah hari ini? sehat. Alhamdulillah, Dan terima kasih pantunnya. Ya. Pantun Baik. yang bagus. Cuma kalau ke Purwakarta, kalau dari Jakarta terus ke Jogja, ya, Baik. bukan mampir. Tapi Baik. kalau dari Surabaya boleh lah ya. Barakallah, insyaallah. Ya. Anggaplah dari Makassar Surabaya. Makassar, Memang kalau Surabaya. Purwakarta itu harus mampir ke Yogyakarta. Baik, jazakallah. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami serahkan kepada moderator kita, Ustaz Muhammad Amir Gani. Waktu dan tempat kami persilakan. Fi tafadhal maskura wa majur. Suaranya nggak kedengaran ya, Ustaz? Mohon izin. Ustadz Amir, suaranya nggak terdengar. Suaranya. Tes suara. Baik. Ya. Alhamdulillah. Baik. Para asatidzah dan ustadzat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Ustadzuna Ustadz Zaitun Rasmin. Hafizahullah. Hafizahullah yang sudah berada di room Zoom, yang akan menjadi narasumber dengan materi yang berjudul Ketahanan Keluarga, Pelajaran dari Keluarga Laba-Laba. Karena Ustadzuna Ketua Umum setelah selesai acara ini, ada lagi kegiatan yang beliau akan isi. Olehnya itu saya tidak akan berpanjang lebar untuk menyampaikan sesuatu. Olehnya itu, dengan ini kami persilahkan dengan hormat kepada Ustadzuna untuk memaparkan materi dengan judul Ketahanan Keluarga. Falyatafaddal masykura wa majkura. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para asatidzah, ustadzat, ikhwah dan akhwat, peserta daurah Sakinah tingkat 3 ya, DPP Wahda Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan daurah ini ya. Tentu bidang 3, kemudian LP2KS, dan panitia ya, yang tentu menunjukkan keseriusan di dalam
menjaga di dalam melakukan pembinaan pada keluarga kita, baik di internal Wahda Islamiyah maupun nanti juga kita ingin tentu saja ke eksternal, ya, ke eksternal kita sebagai tanggung jawab pada umat. Namun kita selalu mulai dari internal karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan, ya. Maka kita berharap dengan kita secara internal bisa kuat, nah kita kemudian nanti bisa berbagi ke eksternal, baik langsung ke masyarakat maupun mungkin nanti melalui ormas-ormas, ya. Sebab ketika kita mau persoalan ini benar-benar merata di masyarakat kita, tidak cukup kalau kita hanya langsung ke masyarakat. Kita harus berbagi dengan lembaga-lembaga, ya, ormas maupun nanti pemerintah, ya. Jadi ini adalah langkah yang kita lakukan untuk terus belajar, terus berlatih, terus memperkuat, terus mengamalkan, ya, sehingga benar-benar terjadi ketahanan keluarga di internal Wahda Islamiyah. Bahkan sebetulnya kita ingin lebih daripada itu, ya, karena istilah ketahanan keluarga ini kalau dari bahasanya dari bahasa dia hanya bahagian dari suatu keluarga yang kita sebut dengan sakinah mawaddah warahmah, ya, atau keluarga bahagia. Tapi kalau secara istilah, nampaknya istilah ini sudah menjadi istilah yang populer untuk menggambarkan sebuah keluarga ideal, ya. Barangkali juga sebabnya karena adanya persoalan keluarga yang begitu banyak dan mungkin begitu parah di dalam kehidupan masyarakat secara global dan mungkin juga secara nasional, sehingga istilah ketahanan keluarga dipilih agar lebih cepat peringatannya, ya, agar lebih cepat kewaspadaannya, ya. Jadi orang lebih berbicara pada ketahanan. Padahal ya cobalah perhatikan kata ketahanan keluarga, dia sebetulnya hanya merupakan bagian part, ya, ya bagian dari keluarga yang bahagia atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita semua tahu bagaimana kondisi masalah keluarga hari ini, ya, secara nasional, secara umum, bahkan di ormas-ormas Islam. Nah, dari sinilah kita bertekad dengan mohon izin dari Allah SWT serta taufiknya, rahmatnya, ya, pertolongannya, agar kita bisa istidrak, cepat memperbaiki, cepat mengislah, ya, keluarga-keluarga kita dan menjadikannya nanti insya Allah keluarga yang memiliki ketahanan, bahkan keluarga yang sudah bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Maka sekali lagi terima kasih, dan terima kasih kepada seluruh pemateri, Masya Allah, ya, pemateri handal. Saya malah sebagai pemateri tambahan saja ini. Pemateri inti itu ada 3 orang, Ustadz Ikhwan, lalu kemudian nanti Ustadz Qasim bersama istri, ya, Ukti Mariati, dan tentu juga ketua bidang 3 tadi, Masya Allah, telah memberi pengantar yang begitu bagus, ya. Dan kita bersyukur atas semua itu. Jazakumullah khairan. Tentu juga kepada seluruh peserta, ya, antum semua adalah bahagian yang luar biasa dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di lembaga perjuangan kita tercinta ini. Saya diminta untuk membahas tentang ketahanan keluarga, ya. Saya sudah coba, ya, menyiapkan sedikit poin-poin saja, ya. Saya sudah berikan ke
admin yang mungkin nanti sebentar akan ditampilkan. Tapi saya beri pengantar bahwa konsep ketahanan keluarga di lembaga kita ini alhamdulillah, ya, bahkan dengan istilah yang tadi saya sebutkan, ya, saya sebutkan keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, sudah kita mulai alhamdulillah di atas 15 tahun yang lalu, ya. Dan saya sendiri alhamdulillah di awal bagaimana menyiapkan konsep tentang ketahanan keluarga atau tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dan satu istilah yang ini insya Allah original kita, ya, artinya bukan dari mana-mana, original dari kita. Alhamdulillah saya siapkan waktu itu sehingga ini bisa dipatenkan oleh Wahda Islamiyah, bahwa sungguhnya keluarga sakinah mawaddah warahmah atau keluarga yang berketahanan itu keluarga yang bisa mencerminkan 3 hal pokok, ya, 3 hal pokok, yakni keluarga sebagai ma'wa, keluarga sebagai madrasah, dan keluarga sebagai markaz, ya. Ini yang harus selalu kita ingat, dan saya berharap bahwa ini menjadi landasan, ya, dan menjadi dasar untuk pengembangan berkenaan dengan ketahanan keluarga ini. Bagaimana keluarga benar-benar bisa menjadi ma'wa, yang berarti ketentraman, berarti ketenangan, keteduhan, ya, berarti tempat kembali. Nah, ini semua kalau mau dijelaskan panjang dan antum semua sudah biasa dengarkan, ya. Termasuk kalau ada orang memiliki masalah, justru yang teringat pertama adalah rumahnya, keluarganya, ya, dan seterusnya sebagai makna ma'wa, ya. Dan dulu saya masih ingat ketika awal-awal kita membahas ini, kita membayangkan anak-anak kita, ya, anak-anak kaum muslimin yang tidak betah di rumah, ya, itu karena rumahnya tidak menjadi ma'wa. Mereka lebih suka kalau di luar dan dengan teman-temannya. Nah, sekarang kita alhamdulillah mencoba itu, ya. Saya sudah melihat alhamdulillah ada keluarga-keluarga yang anak-anak mereka itu sudah sangat betah di rumah, ya. Walaupun tentu, ya, jangan juga nanti kita salah pahami. Udahlah kalau gitu nggak usah jalan-jalan. Nah, ini kasihan anak-anak itu, ya. Harus mereka punya waktu-waktu untuk jalan-jalan, rekreasi. Tapi al-asal mereka sangat nyaman. Seenak apapun jalan-jalan, ada kerinduan kembali ke rumah. Ya, saya teringat juga anekdot seorang istri bilang kepada suaminya, kapan kita jalan-jalan bang? Kata suaminya, lah kan dari awal kita sudah bilang kalau jodoh mah nggak kemana, ya. Maksudnya nggak jalan-jalan. Wah, itu menyalahgunakan, ya, istilah. Madrasah, ya, ini suatu yang sangat ideal yang masih perlu untuk terus kita upayakan. Bagaimana di madrasah benar-benar keluarga mendapatkan ilmu, ya, baik istri, anak, bahkan suami dapat ilmu. Bukan sekedar ilmu sebetulnya, bagaimana dapat skill dan bagaimana dapat pengalaman, experience, ya. Pengalaman ini suatu yang sangat berharga yang kadang-kadang sulit untuk didapatkan teorinya, ya, didapatkan ilmunya, tetapi didapatkan dengan interaksi. Nah, bagaimana merencanakan atau bagaimana mengupayakan rumah sebagai madrasah? Saya bercerita sedikit saja, ya. Ya, sebetulnya saya tidak suka bercerita tentang pengalaman pribadi, ya, atau keluarga karena takut nanti seolah-olah menonjolkan atau ria. Tapi kalau mau berbagi, ya, misalnya bagaimana anak-anak belajar untuk mengatur rumah, ya, memasak, membersihkan, ya, itu subhanallah tidak mungkin kecuali ada visi tentang ini. Dan saya tentu berterima kasih pada, ya, Ummu Maryam, ya, istri, ya, yang telah berfungsi begitu baik berkenaan dengan masalah ini, ya. Ya, saya tentu sebagai kepala keluarga, ya, bertanggung jawab untuk
membantu ya, atau bertanggung jawab secara umum, lalu juga membantu. Nah ini sebagai contoh ya. Kalau ini mau dibahas tentu terlalu panjang, tetapi menyiapkan mereka yang hal-hal yang sulit untuk dipelajari, walaupun ada sekolah memasak, ada sekolah merapikan rumah, ada sekolahnya. Tapi berbeda dengan ketika dia melaksanakan sendiri, mengalami sendiri ya, dengan begitu banyak pula kegiatan-kegiatan mereka. Jadi belajarnya itu langsung praktek ya. Beda dengan sekolahnya yang ya dia belajar di situ cuma praktek terbatas. Ini praktek nyata, live dalam hidup ya. Nah, kemudian jadi markaz ya. Ini fungsi sosial untuk kemudian keluarga ini tidak semata-mata untuk kebaikan pada keluarga itu, dan juga tidak cuek dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Sebab kalau kita sekedar bertahan, lama-kelamaan bisa jebol juga. Maka untuk supaya ketahanan keluarganya maksimal, dia mesti keluar, ya, berbagi kebaikan yang ada di keluarga, ya, sehingga kemudian nilai kebaikan ini tentu sudah masuk makna dakwah, bisa terbagi ke masyarakat, ke lingkungan, sehingga lingkungan akan menjadi lebih baik. Nah, dan itu pertahanan terbaik. Sebab kita bukan saja dalam lingkungan rumah, tapi lingkungan dan masyarakat secara umum. Juga kita ingin dengan makna markaz bahwa keluarga difahamkan sebagai grup kecil pejuang. Ya. Nah ini sangat ditentukan oleh visi kita dan bagaimana upaya yang serius tentang itu. Misalnya sebagai suami, sebagai bapak, selalu bercerita tentang perjuangan kepada mereka. Tentu dengan cara-cara yang tidak seperti kalau kita di luar mengisi tarbiyah, mengisi pengajian, tapi dalam obrolan yang menyenangkan mereka, tapi kemudian melahirkan semangat juang yang luar biasa yang mungkin tidak bisa kita lihat serta-merta ya dalam waktu yang singkat, tapi di momen-momen tertentu akan kelihatan ternyata Masya Allah mereka sudah bisa menangkap apa yang menjadi visi kita, menjadi cita-cita kita, karena obrolan yang sering dengan mereka dalam suasana-suasana yang menyenangkan itu. Nah ini yang kita perlu sekali, bagaimana menjadi grup kecil pejuang. Dan kita di Wahda Islamiyah sesungguhnya ini menjadi sangat penting, karena kita ini sudah bertekad menjadi pejuang-pejuang. Nah, bagaimana memadukan keduanya? Bagaimana keluarga menganggap perjuangan itu sebagai urusan keluarga. Itu sangat, ketika anak istri ya, atau kalau akhwat suami dan anak sudah merasa bahwa urusan perjuangan bahagian dari urusan keluarga ya, itu akan menjadi sangat indah. Tidak akan lagi banyak masalah tentang waktu yang terambil, kesempatan, ada kekurangan dari sisi finansial dan sebagainya, walaupun jangan digunakan untuk melegitimasi ya, tetap kita semua dengan tanggung jawab masing-masing memenuhi itu. Tapi kalau terjadi ada hal-hal yang kurang, akan gampang difahami karena ini perjuangan dianggap bagian dari urusan keluarga. Sementara sebaliknya, kita juga di dalam merancang kegiatan perjuangan kita dan dakwah kita, memasukkan urusan keluarga itu bahagian daripada perjuangan. Nah inilah sesuatu yang ideal yang saya berharap akan terus menjadi guidance, panduan di ketahanan keluarga ya, sehingga bisa mewarnai keluarga-keluarga kita dan sekaligus mewarnai seluruh bidang-bidang yang lain ya, sehingga nanti di dakwah, di ekonomi, di mana semua ada perspektif keluarganya ya, ada perspektif keluarga ya, apapun yang kita lakukan ada perspektif keluarganya. Nah ini sedikit pengantar yang ini Ana sampaikan. Dan berbicara tentang ketahanan keluarga ya, sungguhnya dia akan berbicara tentang keluarga yang solid ya, keluarga yang ciri-cirinya itu ya, keluarga yang solid artinya bagaimana keluarga itu mempunyai hubungan yang kuat satu sama lainnya. Itu ditandai dengan
komunikasi yang masih berjalan dengan baik di antara mereka, ya. Dan memang faktor komunikasi ini selalu menjadi faktor yang paling penting, paling utama dalam interaksi siapapun, ya, di dunia ini di antara manusia, ya. Apalagi di dalam keluarga, ya. Maka dia solid di situ. Ada komunikasi, ada empati, ada simpati, ada penerimaan, ada lain-lain, ya. Ada kasih sayang tentunya. Nah, kemudian keluarga yang solid juga ditandai dengan ada rasa sejahtera di dalamnya, ya. Artinya apa yang menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder itu terasa ada, walaupun tidak banyak atau tidak mewah, tetapi dia ada. Nah, ini poin. Nah, kemudian tentu ditopang, didukung dengan spiritual yang tinggi, ya, spiritual yang tinggi, dan ini menjadi landasan, ya, menjadi landasan bagaimana tentang keimanan, tentang ibadah, tentang akhlak Islami yang dipraktekkan di dalam keluarga itu. Dan kemudian yang keempat, ya, keluarga yang disebut dengan keluarga yang memiliki ketahanan itu adalah mampu menghadapi segala godaan atau serangan dari luar. Ada dua hal, ya. Bisa ada godaan, ya, ya, ketika kita berinteraksi, anak-anak kita melihat teman-temannya, sepupu-sepupunya, melihat orang lain, ya, dengan berbagai kondisi kehidupan duniawi, apakah itu kesenangan, apakah itu fasilitas dan lain sebagainya, itu akan menjadi godaan. Atau sebaliknya, ya, serangan kepada keluarga kita yang tentu pertama dari iblis laknatullah alaih, yang menjadikan masalah menghancurkan keluarga sebagai prioritas, ya. Dan yang kedua dari setan manusia yang juga sering karena sirik, ya, atau karena memang ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya, yang bisa merusak, dan juga serangan yang telah dibuat secara global ataupun nasional untuk menghancurkan ketahanan keluarga, ya, melalui berbagai propaganda, ya, yang kita sudah ketahui menggunakan banyak media. Saya tidak akan banyak mengulas itu. Saya akan lebih kepada bagaimana ciri keluarga yang tangguh, yang berketahanan ini, ya. Nah, ini yang saya mau lebih jelaskan, ya. Yang pertama, ketika ada apresiasi dan afeksi satu sama lain. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam keluarga ada apresiasi, penghargaan ini sangat penting, ya. Kita tidak boleh membiarkan hidup ini seperti kata orang apa adanya. Apa adanya itu sebetulnya istilah yang bagus, ya. Tidak takalluf, ya. Tidak berlebihan ke arah yang negatif. Tapi kalau ke arah yang positif tidak tepat itu. Ya, misalnya seorang bapak, dia seorang suami, ya, atau bapak, dia jarang ngomong, ya. Lalu istri atau anaknya merasa kering, ya, yang baik tidak diapresiasi, yang kurang baik ya mungkin juga tidak ditegur, atau malah yang kurang baik saja ditegur, ya. Lalu ketika ditanya, dia bilang, ya saya memang begini apa adanya. Beginilah saya apa adanya. Dari sononya, ya, ini nggak benar, ya. Hal yang baik harus ada effort, harus ada usaha untuk memperbaikinya, merubahnya. Maka mesti kita berlatih, dan Nabi SAW sudah memberikan contoh tentang hal ini. Bagaimana apresiasinya kepada istri-istri Nabi SAW, kepada anak-anaknya, bahkan anak-anak kaum muslimin secara umum. Nah, kita kadang-kadang apresiasi anak-anak kaum muslimin, tapi kita tidak apresiasi apresiasi anak kita, ya.
Atau kadang-kadang kita tidak sadar ada perempuan-perempuan hebat ya dengan kisah tertentu, tiba-tiba kita apresiasi, sementara kita lupa tidak pernah apresiasi istri kita. Ya, ada kejadian seorang suami ya mengapresiasi misalnya menantunya. Wah, dia bilang kau kuat banget ya ketika kau terpisah dengan suamimu ya. Nah, dia lupa, dia tidak pernah apresiasi istrinya ketika dia juga pernah terpisah lama. Dia tidak pernah apresiasi itu. Nah, ini harus diperhatikan, dan ini bukan saja di saat usia pernikahan masih awal-awal, di mana sering memang hal-hal begini perempuan jauh lebih sensitif ya, salah kata saja dalam ucapan, dalam komunikasi bisa masalah ya. Tapi di usia pernikahan sudah 15 tahun ke atas juga tetap ini harus kita hati-hati, harus ada sensitivitas dalam persoalan itu ya. Karena ya sebetulnya banyak juga saya baca dan dengar bahwa justru semakin bertambah usia ya, dan manusia itu menjadi lebih sensitif, apalagi perempuan ya. Maka apresiasi ini jangan dilupakan, dan memang kita masih perlu bekerja keras ini di dalam internal Wahda, nanti juga keluar bagaimana apresiasi orang di dalam rumah, dimulai dari istri yang luar biasa melakukan banyak hal tapi miskin apresiasi. Yang selalu diapresiasi adalah suami atau anak-anak yang berprestasi, tapi istri jarang mendapatkan apresiasi padahal mereka melakukan aktivitas yang sangat luar biasa, karya yang luar biasa ya. Kemudian juga kita melakukan afeksi ya. Afeksi artinya bagaimana kasih sayang, bagaimana perhatian ya. Ini sangat penting untuk benar-benar kita terus perhatikan, dan itu sampai usia pernikahan ke tahun keberapa pun harus menjadi perhatian kita ya. Karena setiap manusia menginginkan kasih sayang itu ya, menginginkan perhatian itu ya. Nah, jangan sampai seperti yang sering kita dengar anekdot bahwa ketika awal-awal saja perhatian kita besar. Jangan lupa dalam usia pernikahan 15 tahun ke atas pun ini masih sangat diperlukan ya. Bahkan ketika terjadi perubahan di sini itu bisa menjadi persoalan ya. Makanya kalau lagi bersama ya, ini harus nampak bagaimana kehadiran kita di situ dan kehadiran keluarga kita ya. Jadi jangan sampai bersama tapi tidak bersama karena perhatian kita di mana, pikiran kita di mana, apalagi dengan gadget yang luar biasa ini. Ini kita mengingatkan diri kita sendiri juga sebetulnya ya. Salah satu yang sangat penting sebagai tanda perhatian dan kasih sayang itu adalah ketika mereka merasa dihargai dan mereka merasa bahwa mereka ada ya, sehingga kita mau berbicara kepada mereka. Nah, ini sama dengan pada komunikasi positif yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana menikmati momentum kebersamaan ya. Ini ya saya kira menggarami laut ini kalau kepada para asatidzah boleh beritahu. Tapi kita ingin selalu mengingatkan ya, menikmati momentum kebersamaan itu dalam percakapan, dalam bercerita ya, makan bersama, di mana kita bisa fokus pada saat itu ya. Dan ada kadang-kadang hal-hal kecil yang tidak boleh kita lupakan ya. Misalnya lagi makan, memperhatikan bagaimana makannya mereka nikmat atau tidak, ditanyakan ya.
mungkin mereka menginginkan sesuatu yang lain, ya, dan hal-hal yang kadang-kadang kita anggap kecil. Momentum kebersamaan juga, misalnya lagi berjalan, ya, bagaimana berjalan ini terasa bahwa lagi berjalan itu ada kedekatan, ya, termasuk ya gandengan tangan, itu tetap harus menjadi perhatian untuk kita jaga. Nah, kemudian hal-hal lain ya seperti komitmen pada keluarga, ya tentu ini harus kita kuatkan lagi kembali tanpa mengecilkan hal-hal lain di luar, dan tanpa harus menimbulkan salah persepsi tentang tugas perjuangan. Kita boleh mengatakan bahwa komitmen pada keluarga adalah yang sangat utama atau yang kita utamakan, ya. Jadi tidak salah kalau dia mengatakan saya sangat mementingkan keluarga saya. Keluarga saya adalah yang pertama, ya. Tidak ada masalah itu sebetulnya, karena sudah ada konsep tadi yang saya katakan bahwa perjuangan merupakan bagian daripada urusan keluarga dan tidak perlu dikotomikan. Hanya ini perlu dijadikan tekad dalam hati, dan kemudian kita sering ungkapkan, ya, agar dia menjadi sesuatu yang lebih kita perhatikan dan kita jaga. Nah, kemudian saya ingin pindah kepada yang keenam, kemampuan mengolah masalah dengan baik dan tepat, ya. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting dalam ketahanan keluarga, dan biasanya berbicara tentang ketahanan keluarga dalam makna spesifik, ya, dalam makna yang sempit, itu tentang bagaimana menghadapi atau mengelola masalah, ya. Nah, ini mengelola masalah ini kita akan lihat bagaimana keluarga tangguh mengelola masalah, ya. Dinaikkan lagi slide-nya. Nah, yang pertama adalah tentang kesadaran dan penerimaan. Bagaimana kesadaran tentang masalah, bahwa masalah itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada siapapun di dunia ini, ya. Ya, sebentar saya cas dulu. Ya. Jadi kesadaran dan penerimaan terhadap diri, itu yang pertama. Bahwa ya kita pun sesungguhnya sehebat apapun pasti kita ada kelemahan, ada kekurangan, ya. Dan kita bisa mengalami masalah atau menjadi sumber masalah. Kesadaran itu sangat penting, ya. Dan kita harus menerima diri kita sehingga kita tawadu, dan dengan rasa tawadu itu bisa menyelesaikan masalah nanti. Yang persoalan kalau kita selalu merasa perfect, selalu merasa hebat, selalu bahwa kita gak ada salah, ya. Kita kurangnya kita, ya. Ini karena kita terbiasa melihat bahwa kita sudah menyiapkan diri kita, apalagi orang-orang yang barangkali punya luka pengasuhan di waktu kecil yang tidak boleh ada salahnya, dan itu terbawa terus, sehingga setiap ada masalah dalam keluarga, ya, selalu dia melihat bahwa ini masalah dari orang lain, ya, bukan masalah dia. Walaupun dia juga akan mengatakan ya saya juga sebetulnya tidak sempurna, tapi nah ini tapinya itu, tapi ini kan karena A, karena B, dan seterusnya, ya. Ini hanya karena saya bereaksi. Nah, padahal boleh jadi kita memang bereaksi
itu yang menjadi kesalahan. Kedua, karena kesalahan pertama sudah ada kelalaian di awalnya, maka penting sekali kesadaran ya tentang hal ini dan menerima diri kita bahwa kita manusia biasa, bisa juga salah. Nah, kemudian penerimaan pada pasangan atau anak-anak, ya, itu adalah poin kedua yang sangat penting, ya, bahwa bagaimanapun ekspektasi kita dan upaya kita terhadap istri dan anak-anak, tetap mereka manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, ya. Maka harus ada penerimaan kepada mereka, dan ini bisa menjadi menjadi jalan yang sangat baik untuk bisa menyelesaikan masalah, karena kita ada penerimaan, ya, ada penerimaan. Ya, yang bahaya memang ketika tidak ada penerimaan, sama dengan seorang orang tua, dia tidak mau tahu kalau anaknya lemah di bidang tertentu di sekolahnya atau nilainya jelek, ya, ini akan menimbulkan masalah lebih besar dan tidak menyelesaikan problem pada anaknya. Padahal kalau dia menerima, ya, lalu kemudian dia bisa mencari solusi yang terbaik, ya. Termasuk penerimaan di sini ketika anak-anak kita atau istri kita, ya, sebaliknya kalau suami ke istri yang mengalami kekecewaan, kesedihan, harus ada penerimaan, ya. Jangan dahulukan solusi, ya, atau nasihat. Ada yang menangis, terima dulu. Ada yang kecewa, terima dulu. Ya, mungkin ikhwan dan akhwat, ya, melihat video saya berkenaan dengan Pilkada Jakarta. Ya, saya alhamdulillah mencoba untuk bagaimana orang kecewa diterima perasaannya. Lalu nanti diberi sedikit tip, ya, tapi penerimaan dulu, ya, terima bahwa ya manusia biasa, termasuk anak laki-laki kalaupun menangis, ya, saya alhamdulillah, ya, ini saya temukan satu dalil yang luar biasa. Jangankan anak laki-laki, bapak-bapak boleh menangis, bahkan bukan bapak-bapak, Nabi menangis sampai buta, ya. Adakah kita berani mencela, wah, laki-laki nggak boleh menangis, ya? Ini Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih kehilangan anaknya. Jadi jangan mudah-mudah mengatakan bahwa begitu aja menangis. Gak apa-apa, terima dulu, ya. Lalu kemudian nanti arahkan. Dan memang yang namanya menangis ini, ya, selain sebenarnya secara umum juga dia karunia. Sama Nabi juga meneteskan air mata. Tapi juga harus dipahami ada sebagian manusia yang gampang tersentuh, gampang bisa keluar air matanya, ya. Nah, ini kalau mau pasti sangat panjang. Ini penerimaan terhadap pasangan. Nah, jadi dan anak, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi kalau ada persoalan, ya, jangan selalu melihat satu sudut pandang. Coba, ya, dan biasakan di dalam rumah anak-anak kita didik, kita latih seperti itu, ya. Dan ya kita suami istri juga yang sudah usia di atas 15 tahun misalnya, itu kadang-kadang sudah mengatakan ya ini masing-masing sudah punya cara, ya, harus dipahami. Tidak, tetap saja dibuka opsi bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi untuk melihat sudut pandang yang berbeda tentang masalah itu. Ya, lagi-lagi ini memang persoalan bagaimana kemudian mengkomunikasikannya. Nah, kemudian tidak saling menyalahkan. Ini kalau sudah dari kesadaran tadi, penerimaan, lalu mencoba untuk sudut pandang berbeda, akan mudah kepada bagaimana tidak saling menyalahkan, ya, tidak saling menyalahkan. Dan kita tentu saja mendapatkan contoh yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana Rasulullah SAW digambarkan oleh seorang sahabat yang berkhidmah 10 tahun pada Nabi SAW. Dia berkata tidak pernah saya disalahkan oleh Nabi SAW. Apakah dia tidak pernah salah? Pasti dia pernah salah. Pasti beliau, ya, Rasulullah pernah salah, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan. Artinya sikap
hanya mau menyalahkan itu yang berat. Saya sering berulang-ulang di pertemuan-pertemuan penting kita, jangan terlalu lama melihat siapa yang salah, tapi melihat apa yang salah dan bagaimana solusinya. Ini juga bisa jadi dalil di dalam surah surah Al-Kahfi yang kita sering baca, ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya pada pelayannya, pada asisten ajudannya, ayo kita makan. Ya, lalu dia bilang, aduh saya lupa ikan tadi itu udah masuk ke laut. Padahal itu tanda yang sudah diwanti-wanti. Kalau ikan itu masuk ke dalam laut, kasih tahu saya. Dan di situ kita harus berhenti karena itu memang tujuannya. Nabi Musa AS melihat kenyataan begitu, telah tersalah ini ajudannya, tidak mendahulukan untuk tidak sama sekali tidak mengatakan kau telah salah atau berlama-lama membahas itu, tidak. Ya, Nabi Musa katakan itu yang kita cari. Ya, lalu fartadda ala atharihima qasasa. Dalam tafsir dikatakan para ulama, fa di situ menunjukkan al-fauriyah. Ya, jadi tidak lama-lama, langsung kita balik. Ya, artinya sudah tahu apa masalahnya, cari segera solusinya. Ya. Nah, kemudian setelah kita menyadari tentang kesalahan, walaupun kita tidak disalahkan, ya, bahkan mungkin tidak begitu nampak, tidak ada salahnya kita minta maaf, ya, kita minta maaf atau kita memaafkan, ya. Jadi misalnya kita tadi itu seperti saya katakan, Nabi Musa AS, ya, secara tidak langsung jalan itu sudah memaafkan. Kita juga tidak ada salahnya untuk minta maaf, dan minta maaf ini adalah kemuliaan. Mungkin 50% persoalan selesai dengan minta maaf, asal jangan minta maaf jadikan modus, ya, bahwa kita sengaja lalu minta maaf, ya, seperti istilah sebagian orang, ya, saya nggak mau bilang sebagian ikhwah karena nanti sensitif dikira dalam internal. Di sebagian orang bilang lebih bagus minta maaf daripada minta izin, ya. Nah, itu tentu hal yang tidak benar, ya. Nah, bila ini kita lakukan, kemudian kita perkuat lagi dengan mohonkan ampun pada Allah SWT, sehingga masalah tadi itu bisa lebih kuat penyelesaiannya, ya. Karena kalau Allah SWT mengampuni, Allah akan berikan kepada kita rahmat, ya, seperti dalam surah surah Nuh, ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ila akhiril ayat, ya. Jadi banyak karunia yang datang kalau turun ampunan Allah SWT. Dan berkenaan dengan ini, kita dapat contoh dari Nabi SAW yang diabadikan di dalam surah Ali Imran 159 untuk menyelesaikan masalah, ya. Itu Nabi SAW dimulai dengan kelemah lembutan tadi, ya, yang kita sudah bahas dari atas tentang penerimaan, afeksi dan lain sebagainya. Itu bagian daripada kelemah lembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, kelemah lembutan, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Inilah diantaranya tidak menyalahkan, ya. Itu semua bagian daripada hal-hal yang sudah jelaskan. Lalu fa'fu anhum, maafkanlah, ya, fa'fu anhum, maafkanlah, wastaghfir lahum, dan mohon ampunkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin sangat penting. Lalu agar lebih kuat lagi ke depannya, ya, pada solusi-solusi, wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Artinya jangan semata-mata memberi instruksi, jangan semata-mata memberikan patokan-patokan, aja minta pendapat mereka juga. Kira-kira seperti apa, ya, agar ke depan ini tidak terjadi lagi kesalahan, ya, yang terjadi, ya. Lalu kemudian setelah itu fatawakkal 'ala Allah, ya. Kalaupun kita sudah melakukan segala hal tadi, jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa, kita ini manusia biasa. Apapun, ya, kita tetap manusia biasa. Kadang-kadang kita bilang, wah ini sudah diingatkan, sudah berulang-ulang. Ya, apalagi kalau anak-anak, ya, bisa terjadi. Dan lihatlah sebetulnya, kalaupun itu terjadi kesalahan,
dari orang yang kita sudah ajar, kita sudah didik, kita sudah wanti-wanti, atau dianggap mustawanya sudah tinggi, semua tetap manusia biasa. Ya, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang salah, ada sahabat yang bahkan terjatuh dalam dosa. Ya, wa naudzubillah min dzalik. Dan kadang-kadang dianggap hal yang sepele. Ya, seperti ada sahabat yang mencela sahabat lain dengan rasnya, ya. Lalu Nabi SAW kata, anidaul jahiliyati wa ana baina adhhirikum. Masih ada panggilan jahiliyah pada saya ada di tengah-tengah kalian. Dan kadang-kadang ada kesalahan fatal dari sahabat Nabi SAW. Seperti ketika mau Fatu Makkah, ya, sahabat Ahlu Badar yang kemudian membocorkan rahasia itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini menunjukkan bahwa namanya manusia tetap bisa ada kesalahan. Maka tawakal, serahkan kepada Allah SWT. Semoga Allah membantu kita, ya, di dalam mengatasi masalah apapun. Ya, sedikit tentang kisah perang Badar. Ini penting sekali dalam penilaian, termasuk suami istri. Sudah 15 tahun pernikahan. Lihatlah, sebetulnya suami kita itu seperti apa kepada kita. Kalau memang biasanya baik, umumnya baik, atau istri kita umumnya baik, biasanya baik, maka kalau ada kesalahan sekalipun fatal, jangan kesalahan itu membuat kita melupakan segala kebaikan-kebaikannya. Dalam kisah perang Badar ini, ya, luar biasa, Nabi SAW mengatakan pada Umar yang ingin memenggal sahabat yang bocorkan itu, ya Umar, engkau tidak tahu Ahlu Badar ini Allah telah melihat hati mereka dan berkata, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, ini hal-hal yang penting berkenaan dengan keluarga. Waktunya juga saya kira sudah cukup banyak, 1 jam. Ini ada poin-poin yang saya sebetulnya tambahkan. Ini suatu waktu akan kita bahas insya Allah. Ya, sekedar poin-poin saja bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, di dalam keluarga atau setiap manusia ini perlu memperhatikan poin-poin ini. Insya Allah suatu saat saya akan terangkan lebih rinci tentang iman, cinta, ilmu, pasangan, anak, kehidupan yang layak, kesehatan fisik dan mental. Ya, ini sangat menarik. Mungkin saya tutup saja dengan mengambil satu dari poin-poin ini, ya. Misalnya tentang pasangan, ya. Ini saya akan uraikan pasangan 1 poin dan anak di poin lain. Cukup hari ini untuk pasangan saja. Apa hal yang sangat penting dalam pasangan untuk kebahagiaan, ya? Untuk kebahagiaan, sungguhnya tentu pasangan harus ditambah kata syar'i. Karena kalau pasangan secara umum ini berbahaya. Jadi pasangan syar'i. Untuk apa? 1, untuk partner komunikasi. Kita akan bahagia ketika ada partner komunikasi yang benar-benar deep, ya, deep mendalam komunikasinya. Kita tidak perlu jaim, kita bisa apa adanya, terbuka, tetapi tentu dengan dalam bingkai akhlak Islami. Kemudian yang kedua, kemesraan. Semua orang memerlukan kemesraan yang merupakan bagian daripada cinta dan kasih sayang, ya. Dan ya, ini kita bisa dapatkan kalau ada pasangan syar'i kita, ya. Bisa dengan tatapan, ya, yang berarti, tatapan yang menyenangkan, senyuman, sentuhan, ya, dekapan, ya, atau pelukan, kemudian ciuman. Nah, ini semua orang dewasa 15 tahun ke pernikahan, ya. DLL, nah, itu antum sudah tahu semua. Berikutnya itu bagian Ustadz Qasim dan Ukhti Mariat yang menjelaskan nanti, ya. Jadi ini hal-hal yang penting membawa kebahagiaan ketika kita punya pasangan syar'i. Kemudian ada penerimaan dan pemaafan, lalu kemudian saling membantu. Ini yang diperlukan oleh manusia misalnya dengan pasangan syar'inya, ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa jelaskan lebih jauh, ya, tentang bagaimana membentuk bukan ketahanan keluarga, tapi keluarga sakinah mawaddah. Dan urutan-urutan ini penting karena nanti ada sejak manusia yang tidak punya pasangan, dia juga insya Allah bahagia. Kalau poin-poin lain dia miliki, iman, ada cinta, ada ilmu dan sebagainya. Ada orang punya pasangan tidak punya anak, insya Allah tak bahagia kalau dia mendapatkan hal-hal lain itu dan ada syukur dan sabar di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan Ustazuna Ketua Umum Ustaz Zaitun Rasmin Hafizahullah atas pemaparan materi yang sangat menggugah kita tentang ketahanan keluarga. Poin-poin yang sudah dijelaskan tadi atau sudah disampaikan sangat menarik sekali dan sangat penting sekali untuk kemudian kita pahami dan aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Materi-materi tentu saja tidak bisa langsung semua dicerna pada saat baru kita dengarkan sekali. Olehnya itu, semoga dengan materi yang telah disampaikan nantinya tetap kita ulang-ulang agar kemudian bisa tersimpan di diri kita, di otak bawah sadar kita, sehingga kita sudah bisa serta-merta mengaplikasikan materi-materi itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, masih ada waktu kurang lebih 17 menit atau 15 menit untuk dipergunakan tanya jawab atau memberikan tanggapan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustazuna. Tentu saya meminta dulu dari Ustazuna berapa menit kami diberikan waktu Ustaz untuk tanya jawab ini. Yes, sudah ada yang akan memberikan tanggapan. Ada Ustaz Amir Syam. Dipersilakan menyebutkan nama dan asal daerah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz, izin bertanya. Ya, nah, fadal Ustaz. Kami dari Berau. Nama kami Abdul Hamid. Yang mau kami tanyakan Ustadz, tadi setelah kami mengindahkan materi di menit 10.210 guru kita beliau menyampaikan kurangnya apresiasi dan apresiasi terhadap istri. Sementara begini Ustadz, kita kan ini para suami biasanya jarang dengan perkataan mengapresiasi istri, tapi kebanyakan dengan perbuatan. Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Di saat istri-istri ini merasa tidak diapresiasi, mungkin karena umumnya para suami itu mungkin dikatakan kurang romantis lah dengan perkataan, tapi biasanya kami dengan perbuatan, Ustaz. Lalu bagaimana solusinya? Mungkin di saat apresiasi dan apresiasi itu dituangkan dengan lisan, bukan dengan perbuatan. Demikian Ustaz, kami dari Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya, kita cek Ustazuna, Ustaz Zaitun, apa tetap masih ada di room Zoom? Sepertinya udah keluar. Ya, Ustazuna lagi keluar Zoom.
Ya, ditampung dulu pertanyaannya. Dari pertanyaan Ah, tadi, Ustadz dari Berau bahwa baik, Ustaz. ya, Bisa bertanya, Ustaz? Adik. silakan. Tolong ditulis pertanyaannya tadi. Saya Silakan dulu, Ustadz Sultan. tadi saya angkat tangan pertama Ustadz Afan. Apa? Oh begitu. Ah, tayyib. Silakan. Ya, syukron Ustadz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Amir dari Tarakan. Oh ya, Masya Allah. Silakan. Syukron Ustadz Amir Gani. Saya tidak menampilkan video karena lagi kurang fit, kurang sehat. Tayyib Ustaz. Tadi apa yang disampaikan beliau sangat menarik. Mungkin mudah-mudahan beliau sudah kembali ke Zoom, Ustaz. Kadang-kadang saya melihat sekarang ini di lembaga perjuangan ini kadang-kadang ada kebijakan yang mungkin bagus tapi terlupakan. Pernah saya mendengar kalau misalnya ada dalam rumah tangga itu sudah modelnya sudah extended family, kemudian ada kebijakan bahwa amanahnya diminimalkan. Itu ada dalam surat-surat keputusan, saya melihat dulu begitu, tapi kok di dalam realita kadang-kadang berubah. Sementara perjuangan ini semakin besar ya Ustadz Ahmad. Jadi misalnya di dalam keluarga yang extended family, terus dituntut untuk turun aktif penuh dalam perjuangan. Nah, kadang-kadang seorang seorang kepala keluarga itu perlu ekstra untuk memanage itu, bagaimana manage semua itu, dan bagaimana mengcombine itu, bagaimana mengkombinasi, karena tentu keluarganya juga mungkin ingin di manage, perjuangan dakwah juga lebih butuh lagi untuk di manage karena tuntutan dari top leader misalnya. Nah itu bagaimana Ustadz Fuan? Itu aja barangkali Ustadz. Syukron atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita batasi 3 saja ya. Ya, mungkin udah cukup ya. Ayo, 6 Ustaz. Saya tadi tidak ikuti pertanyaan pertama tadi karena terlempar. Yang pertama tadi Ustadz, bahwa laki-laki itu terkadang memberikan apresiasi kepada pasangannya kurang dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Bagaimana katanya seperti ini? Baik, ini salah satu yang kita harus perbaiki. Ya, saya sudah menyinggung tadi, tidak boleh kita biarkan diri kita begitu. Karena contoh dari Nabi SAW, mungkin juga tidak usah kita sampai begitu hebat menjadi seorang pujangga, ya, atau seperti Ustadz Ikhwan yang bisa bikinkan puisi, ya. Tapi hal-hal sederhana tidak mungkin tidak bisa, ya, tidak mungkin. Saya juga dulu pernah begitu di awal-awal, ya. Saya selalu bilang, saya kurang kata-kata ini deh. Tapi kan coba lihat apa yang saya lakukan. Ternyata tidak cukup. Untuk istri, untuk perempuan tidak cukup itu. Dan ada contoh terbaik dari Nabi SAW, ya. Jadi satu kata harus, ya, dengan kata-kata, ya, harus dengan kata-kata, dan semua kita bisa, keterbatasan apapun kita insya Allah bisa, ya. Dan hal-hal yang berat saja di tubuh kita, menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, membentuk otot dan sebagainya kita bisa. Masa kata-kata tidak bisa? Kecuali kalau kita orang PP, ya. Itu pun bisa pakai WhatsApp. Baik, apa pertanyaan kedua? Yang kedua Ustaz, yaitu bahwa pasangan atau istri dituntut supaya bisa berperan lebih banyak di keluarga. Di sisi lain, amanah di lembaga ini juga semakin banyak, sehingga terkadang banyak amanahnya di lembaga.
Ya, Ada ini baik. 6 bait. Saya ngerti. Saya udah tangkap kalau gitu. Ya. Jadi ini memang tantangan kita dan kita harus akui kita semua masih belajar tentang itu, ya. Kita akui. Makanya sebetulnya langkah-langkahnya selain daripada bagaimana pengetahuan, ya, sebagaimana pengetahuan ini yang kita harus terus tambah pelatihan-pelatihan. Langkah-langkahnya adalah bagaimana di keluarga tadi itu harus ada visi perjuangan masuk. Nah, kalau ada itu insya Allah akan lebih ringan karena semua anggota keluarga akan memahaminya. Yang masalah memang suami jarang ngomong ke istri, istri jarang ngomong ke suami, ke anak-anak juga begitu. Atau kalau ngomong hanya memberi informasi, harus dimaklumi. Tidak begitu. Harus siapkan waktu dan cerita hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari perjuangan itu. Bukan saja bahwa ini wajib, ini sangat penting, bukan. Tapi bagaimana mereka bisa tersentuh bahwa ini bagian dari hal yang juga mereka perlu lakukan. Atau itu akan memberi efek manfaat kepada mereka. Kemudian di selain lembaga dan pengurus lembaga harus benar-benar memperhatikan masalah ini, ya. Jadi misalnya orang dapat tanggung jawab, berikan dukungan kepada mereka dengan ada fasilitas yang meringankan sehingga di keluarga menjadi lebih ringan, ya. Begitu juga kita selalu orientasikan aktivitas perjuangan kita dengan masalah keluarga sehingga siapapun ikhwah dan akhwat yang begitu semangat berjuang, dia akan selalu ada perspektif keluarga, ya. Dan sebetulnya kebanyakan urusan ini bisa dipadukan, ya, bisa dipadukan. Hanya kelemahan pengetahuan, kelemahan pengalaman, kelemahan persepsi, visi, ya, dan kita sudah terbiasa mengabaikan hal-hal lain ketika kita mengerjakan sesuatu. Saya kira begitu, ya. 6, Ustaz. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya, syukran barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan yang sangat memberikan nilai positif pada kita semuanya. Ya, asatidzah dan ustadzat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi batasi yang bertanya 2 orang saja karena Ustadzuna Ketua Umum setelah acara ini ada acara lagi yang akan diikuti oleh beliau sehingga tidak bisa membersamai kita lama-lama. Demikian juga karena waktu yang memang disediakan sudah cukup dan kita insya Allah akan menantikan narasumber yang kedua yaitu Ustadzuna Ustadz Qasim Saguni yang akan memaparkan tentang refreshing cinta. Ya, karena di umur pernikahan yang 15 tahun ke atas, bahkan beberapa di antara kita yang ada di Zoom ini, usia pernikahannya sudah di atas 15 tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun. Tapi alhamdulillah usia pernikahan yang sudah memasuki usia 20 tahun tetap melekat rasa manis yang manisnya itu kita rasakan di awal-awal pernikahan. Olehnya itu tentu yang bisa merasakan manisnya pernikahan dari awal sampai umur pernikahan kita saat ini tetap manis, tetap
seperti bulan madu adalah orang-orang yang mampu mengelola emosi pernikahannya di setiap saat. Bukan berarti bahwa kita tidak pernah mengalami yang namanya persoalan-persoalan dan problem-problem pasangan suami istri. Tidak ada di antara kita ini yang tidak punya masalah dan problem. Tapi alhamdulillah masalah dan problem yang kita hadapi mampu kemudian kita manage dan kita keluar dari problem itu. Lalu kemudian kita merasakan kembali manisnya pernikahan, manisnya hubungan antara pasangan kita. Olehnya itu, untuk menanti pemateri yang kedua, yang materi ini akan dipisah khusus di ikhwah dan khusus di muslimah. Insya Allah di muslimah materinya akan disampaikan oleh pasangan kita, pasangan Ustaz Qasim, istri beliau, dan di ikhwah adalah yang akan memberikan materinya adalah Ustaduna Ustaz Qasim Sabuni Hafizahullah. Kita istirahat kurang lebih 5 menit ke depan. Dan saya serahkan kembali ke Ustaz Suryadi.